Pagi itu, sinar matahari menyinari rumah sederhana di pinggir desa. Di teras rumah reot berdinding papan itu, seorang wanita tua duduk termenung. Wajahnya penuh keriput, namun ada keteduhan di matanya. Namanya Bu Marni. Usianya sudah lebih dari 65 tahun. Sejak suaminya meninggal belasan tahun lalu, Bu Marni hidup seorang diri di rumah peninggalan orang tuanya. Anak semata wayangnya, Raffi, kini tinggal di kota, menikah dengan wanita kaya raya bernama Nadia. Hari itu, Bu Marni duduk dengan koper kecil di sampingnya. Raffi, anaknya yang paling ia banggakan, datang menjemput dengan mobil mewah. Bagi Bu Marni, mobil itu seperti kereta kencana, dan kehadiran Raffi bagaikan malaikat penjemput yang akan membawanya ke dunia baru. Bu, ayo masuk, kita pulang ke rumahku ya. Ibu nggak usah hidup sendirian di sini lagi, ujar Raffi sambil membukakan pintu mobil untuk ibunya. Bu Marni tersenyum lemah. Ibu nggak merepotkan, Vi. Raffi menggenggam tangan ibunya erat. Allah tahu, Bu, Raffi kangen sama ibu. Di rumah nanti ibu bisa tenang. Ada Nadia juga. Semua akan baik-baik saja. Mobil pun melaju pelan meninggalkan desa. Bu Marni menatap sawah dan pepohonan yang selama ini menjadi teman hidupnya. Dalam hati ia berdoa agar langkahnya ke rumah anaknya diberkahi oleh Allah. Setibanya di rumah mertuanya, Bu Marni terperangah. Rumah itu lebih mirip istana daripada rumah biasa. Pilar-pilar menjulang tinggi, taman asri membentang luas, dan mobil-mobil mewah berjajar rapi di garasi. Ia merasa canggung, merasa tak pantas berada di tempat semegah itu. Vi, ini rumah siapa? Tanya Bu Marni pelan. Rumah mertua Raffi. Bu, sekarang kita tinggal di sini. Tenang, Bu Hajah baik kok. Insya Allah ibu betah. Jawab Raffi berusaha meyakinkan. Begitu memasuki rumah, suasana dingin langsung terasa. Nadia menyambut mereka dengan senyum tipis. Tapi sorot matanya tak hangat. Di belakangnya berdiri sosok wanita anggun berusia sekitar 50-an. Dialah Bu Hajah Rukmini, ibu dari Nadia, pemilik rumah besar itu. Bu Hajah memandangi Bu Marni dari ujung kaki hingga kepala. Wajahnya berubah seketika. Ia menutup hidung secara halus, seolah mencium bau asing. Ini, ibumu, Raffi. Tanya Bu Hajah datar. Iya Bu, ini ibu saya. Saya bawa ke sini karena beliau sudah tua dan sakit-sakitan. Saya nggak mau ninggalin beliau sendiri di desa. Bu Hajah tersenyum tipis. Senyum yang bukan tanda keramahan, tapi lebih seperti kepalsuan yang dipoles rapi. Oh begitu. Ya sudah. Tapi kan rumah ini tidak terbiasa dengan orang desa. Apalagi kalau belum mandi dan bawa bau rumput, ya kan? Ucap Bu Hajah lirih, namun cukup jelas untuk menghujam jantung Bu Marni. Bu Marni hanya menunduk. Nadia pura-pura sibuk membuka koper dan tidak menengahi. Raffi menggenggam tangan ibunya dengan erat. Ia tahu betul ibunya sedang menahan malu dan sedih. Bu Hajah, saya minta izinnya. Ibu tinggal di sini dulu, mungkin di kamar belakang. Namun Bu Hajah segera menyela. Oh, Raffi, sayang, rumah kita ini penuh. Banyak kamar untuk tamu-tamu penting dan keluarga besar. Tapi jangan khawatir. Ibu bisa istirahat di gudang belakang. Itu bersih kok, dan agak luas. Daripada repot nyiapin kamar baru. Gudang belakang, Bu? Tanya Raffi pelan. Nyaris tak percaya. Iya, itu dulunya kandang. Tapi sudah nggak dipakai. Bersih, kering, dan tenang. Pas banget buat orang tua. Kan ibu butuh ketenangan, ya kan? Jawab Bu Hajah sambil tersenyum seolah sudah sangat baik hati. Raffi tercekat. Nadia tak berkata apapun. Ia hanya menunduk, menghindari pandangan suaminya. Bu Marni diam. Ia tak ingin membuat anaknya berselisih dengan keluarga istri. Ia hanya tersenyum lemah dan mengangguk. Nggak apa-apa, Vi. Ibu di mana aja bisa. Yang penting bisa dekat sama kamu. Ucap Bu Marni lirih. Hati Raffi seakan disayat. Tapi ia tak bisa melawan. Rumah itu bukan miliknya. Istrinya tidak membela. Ia hanya bisa menggandeng ibunya,
Membawanya berjalan pelan melewati lorong belakang rumah menuju bekas kandang yang kini menjadi tempat tinggal ibunya sendiri. Di dalam ruangan sempit itu, Bu Marni meletakkan kopernya. Dindingnya berlumut, lantainya dingin, dan langit-langitnya dipenuhi jaring laba-laba. Namun Bu Marni tetap tersenyum. Alhamdulillah, Allah masih kasih tempat berteduh. Bisiknya sambil menggelar sajadah usang dan bersujud mengucap syukur kepada Allah. Raffi menatap punggung ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini awal dari penderitaan yang lebih besar. Tapi ia juga tahu, Allah tak akan pernah tidur dan air mata ibu tak akan pernah sia-sia. Pagi di rumah besar itu selalu sunyi dari kehangatan. Meski dindingnya marmer dan lampunya kristal, tapi hawa di dalamnya dingin, bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena sikap orang-orang di dalamnya. Bu Marni terbangun dari tidurnya yang tak lelap. Udara pagi menusuk kulit, dan tubuh tuanya menggigil meski sudah berselimut sarung. Ia mengusap wajah dan segera mengambil air wudhu dari ember kecil yang ditaruh Raffi semalam. Airnya dingin seperti es. Selesai sholat subuh, Bu Marni berjalan pelan ke arah dapur. Ia ingin membantu memasak. Dulu di kampung, tangan tuanya ini selalu sibuk meracik bumbu, memasak untuk para tetangga. Tapi baru saja langkahnya melewati pintu belakang, terdengar suara nyaring membelah udara. Jangan sentuh apa-apa ya, Bu. Itu peralatan dapur mahal semua, bukan buat orang sembarangan. Suara itu keluar dari bibir Bu Hajah yang sedang berdiri dengan daster licin dan rambut tersanggul rapi. Bu Marni langsung berhenti. Ia menunduk sopan. Maaf, Bu Hajah, saya cuma mau bantu masak. Biar Nadia nggak capek. Loh, Bu Marni, ibu ini tamu atau pembantu? Di rumah saya. Yang kerja di dapur itu Art yang terlatih. Bukan orang kampung yang asal cemplungin bumbu, kata Bu Hajah tajam. Bu Marni terdiam. Raffi yang mendengar dari dalam kamar langsung keluar. Bu Hajah, maaf, jangan begitu, ibu saya cuma niat bantu. Tapi Nadia yang berdiri di belakang suaminya segera menimpali. Raffi, tenang aja. Mama nggak maksud apa-apa. Cuma memang rumah ini ada standarnya. Kita kan beda kebiasaan sama keluarga kamu. Raffi menoleh ke istrinya dengan tatapan kecewa, tapi tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti orang asing di rumah ini. Ibunya dipermalukan, dan ia tak mampu membela. Siangnya, saat keluarga besar datang menjenguk, Bu Hajah dengan entengnya memperkenalkan Bu Marni kepada saudaranya sambil tertawa kecil. Ini, ibunya Raffi. Tinggal di belakang, di kamar yang agak alami. Hehehe, ya, biar beliau nyaman. Kan orang desa nggak betah di AC. Semua orang tertawa. Nadia ikut tersenyum kecil. Hanya Raffi yang diam 1000 bahasa. Bu Marni berdiri di pojok ruang tamu, membawa nampan berisi minuman yang ia buat diam-diam pagi tadi. Tak ada satupun yang menoleh atau berterima kasih padanya. Sore harinya, Bu Marni kembali ke tempat tidurnya di kandang belakang. Ia duduk di atas tikar, membuka Al-Quran kecil yang sudah mulai menguning karena usia. Suaranya lirih, membaca ayat demi ayat, penuh haru. Allah, kuatkan hamba MU ini. Jangan biarkan Raffi hancur karena kebingungan. Jangan biarkan anakku hidup dalam tekanan karena ibunya sendiri. Langit mulai gelap. Seekor kucing masuk ke kandang dan tidur di samping Bu Marni. Satu-satunya makhluk yang tak memandang hina padanya. Sementara itu, di ruang keluarga yang hangat, Bu Hajah kembali menegaskan pada Nadia. Kita harus jaga citra keluarga kita. Ya, jangan sampai nanti tetangga kira kita campur aduk sama orang kampung. Ibu-ibu arisan udah pada tanya, kenapa ada orang tua dekil di rumah kita? Aku nggak mau dibilang biarin mertua kotor tinggal di rumah. Malu. Nadia mengangguk pelan. Dalam hatinya ada rasa tak enak, tapi rasa gengsinya lebih besar. Besoknya, Bu Hajah menyuruh dua artnya membereskan kandang dan mengeluarkan semua barang bekas dari situ. Ia memberikan selembar kasur tipis dan satu kipas angin rusak kepada Bu Marni. Ini biar nyaman ya, Bu Marni. Saya kasih kipas juga. Tapi maaf, listrik di belakang belum tersambung, jadi kipasnya hiasan dulu.
Bu Marni hanya tersenyum. Terima kasih, Bu Hajah. Allah yang balas. Di saat semua orang tertawa, makan enak, dan tidur nyenyak, seorang ibu tua tidur di atas tikar lusuh, dengan tubuh menggigil, tapi hati yang terus berserah pada Allah. Dan di luar sana, langit malah mencatat setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap lirih dari mulut seorang ibu yang dizalimi. Tak ada yang tahu bahwa sebentar lagi, Allah akan tunjukkan siapa yang benar-benar mulia, dan siapa yang hanya berpura-pura terhormat. Hari-hari Bu Marni di rumah megah itu berubah menjadi ujian yang tak henti. Semakin hari, perlakuan Bu Hajah dan Nadia makin kejam dan tanpa belas kasihan. Raffi masih berusaha melindungi ibunya, tapi tekanan dari mertuanya membuatnya serba salah. Ia seperti terjepit di antara cinta pada ibu kandungnya dan kewajiban sebagai menantu dari keluarga terpandang. Pagi itu, ketika Bu Marni mencuci piring sisa sarapan keluarga, Nadia tiba-tiba muncul sambil membawa nampan berisi gelas-gelas kotor. Bu, ini belum dicuci juga? Kalau mau tinggal di sini, bantu dong kerjaan rumah. Jangan cuma duduk-duduk di belakang. Nanti dikira ibu ini penumpang gak tahu diri, kata Nadia dengan nada sinis. Bu Marni hanya tersenyum. Iya, Nak. Maaf, tadi ibu lagi beresin cucian. Hari gini masih panggil, Nak? Saya ini istri anak ibu. Harusnya tahu sopan santun dong. Lagian, ini rumah saya dan mama saya. Jadi kalau ibu mau tinggal, tolong jaga sikap. Bentak Nadia sambil menjatuhkan gelas ke bak cuci, hingga pecah. Bu Marni terkejut. Tangannya gemetar. Pecahan kaca itu melukai jarinya. Tapi ia cepat-cepat menutupi lukanya dengan kain. Ia tahu, kalau mengaduh pun tak akan ada yang peduli. Raffi masuk beberapa menit kemudian, melihat ibunya sedang membalut tangan. Bu, tangan ibu kenapa? Tanya Raffi panik. Gak apa-apa, Vi, cuma kena pecahan kaca, jawab Bu Marni pelan. Namun sebelum Raffi bisa bertanya lebih lanjut, Nadia langsung muncul dan berkata, itu karena ibu ceroboh sendiri, Vi. Saya udah ingetin, jangan ikut-ikutan urusan dapur. Tapi tetap maksa. Raffi memandang Nadia dengan geram, tapi ia hanya menghela napas. Ia tahu, pertengkaran hanya akan membuat ibunya makin tersudut. Siangnya, kejadian lebih menyakitkan terjadi. Saat keluarga besar berkumpul untuk acara makan siang bersama, Bu Hajah dengan sengaja menyuruh Bu Marni untuk mengangkat piring-piring dari dapur ke ruang makan, padahal ada Art di rumah. Bu Marni, ibu bantu angkat ini ya. Soalnya Mbak Art kita lagi sibuk bersih-bersih. Tapi jangan pecahin ya, itu piring mahal, kata Bu Hajah dengan senyum tipis, namun penuh ejekan. Dengan tangan gemetar dan tubuh ringkih, Bu Marni membawa satu persatu piring berisi lauk. Tapi karena lantai rumah sangat licin dan ia hanya memakai sandal tipis, kakinya terpeleset. Semua piring jatuh berserakan, lauk berserak di lantai, dan suara pecahan mengagetkan semua tamu. Ya Allah! Astagfirullah! Bu Marni, ibu tahu nggak itu piring satu setnya belasan juta? Teriak Bu Hajah. Semua orang berdiri. Nadia menutup wajahnya. Malu. Tamu-tamu memandang Bu Marni dengan tatapan iba bercampur heran. Maaf, saya nggak sengaja. Ucap Bu Marni dengan suara tercekat, menunduk sambil memunguti pecahan piring. Salah satu tante Nadia berbisik pelan ke Bu Hajah. Bu Hajah, masa orang tua kayak gini disuruh kerja sih? Keterlaluan juga. Tapi Bu Hajah hanya menjawab dengan bisikan tajam. Kalau nggak bantu, buat apa dia tinggal di rumah ini? Raffi masuk dengan wajah cemas. Ia segera membantu ibunya berdiri. Bu, ibu nggak apa-apa? Kok sampai jatuh? Bu Marni menggeleng lemah. Nggak apa-apa, Vi. Ibu cuma kurang hati-hati. Raffi menatap lantai penuh pecahan, lalu memandang ke arah Bu Hajah dan Nadia. Hatinya mendidih, tapi ia masih berusaha menahan diri. Malam itu, Bu Marni menangis dalam diam. Sakit di tubuhnya tak seberapa dibandingkan luka di hatinya. Tapi ia tetap bersyukur, karena bisa dekat dengan anaknya. Meski tinggal di kandang, meski diperlakukan seperti pembantu, ia percaya
Allah melihat semuanya. Di kamarnya, Raffi duduk di tepi ranjang. Ia tak bisa tidur. Wajah ibunya terus terbayang. Luka di tangan, tubuh lelah, dan tatapan sabarnya yang selalu memaafkan. Ya Allah, lindungi ibuku. Jangan biarkan beliau menderita begini. Berikan aku kekuatan untuk melindungi wanita yang telah melahirkanku. Namun doanya malam itu akan segera terjawab. Perlakuan keji dari Bu Hajah tak akan berhenti sampai di sini. Dan azab Allah takkan selamanya menunggu. Karena doa seorang ibu, walau hanya bisikan di kegelapan, akan menembus langit dan mengguncang takdir orang-orang zalim. Hari itu, hujan turun deras sejak subuh. Petir menyambar-nyambar langit. Dan angin menerpa dinding rumah besar Bu Hajah. Suasana mendung tampak pekat. Seolah langit ikut bersedih atas perlakuan yang diterima Bu Marni. Di belakang rumah, air mulai merembes masuk ke dalam kandang yang dijadikan tempat tinggal Bu Marni. Atap bocor di sana-sini, dan tikar yang biasa digunakan Bu Marni sudah basah kuyup. Meski tubuhnya menggigil, ia tetap berusaha menyelamatkan barang-barang sederhana yang dimilikinya. Sajadah tua, mukena sobek, dan Al-Quran kecil yang selalu ia peluk setiap malam. Sementara itu, di dalam rumah, Nadia sedang sibuk bersiap-siap karena keluarga dari Jakarta akan datang. Bu Hajah pun seperti biasa, mengatur semuanya dengan penuh arogansi. Art mondar-mandir, makanan dihidangkan, dan seluruh rumah dipoles bersih hingga berkilau, kecuali satu tempat, kandang belakang tempat Bu Marni berada. Raffi, nanti jangan sampai ibumu keluar ya waktu tamu datang. Aku malu kalau mereka tahu mertuaku tinggal di belakang rumah. Bisa rusak citra keluarga kita, kata Nadia dengan nada dingin. Gimana bisa kamu bicara kayak gitu? Itu ibu kandungku. Jawab Raffi menahan marah. Tapi dia bukan ibuku. Dan aku nggak pernah setuju dia tinggal di sini. Bentak Nadia sambil berlalu. Raffi mengepalkan tangannya. Dadanya sesak. Tapi belum sempat ia melangkah keluar, Bu Hajah memanggilnya dari ruang tamu, menyuruhnya menyambut tamu yang sudah datang. Dan Raffi pun terpaksa menahan niatnya. Sementara itu, di kandang, air hujan makin deras mengguyur atap. Bu Marni menggigil. Tubuhnya lemah karena sudah beberapa hari hanya makan sisa-sisa makanan dapur. Ia tidak berani meminta, takut disebut tidak tahu diri. Dan hari ini, ia pun tak diberi jatah makan sama sekali. Sampai akhirnya Bu Hajah datang menghampirinya sore itu. Dengan membawa kantong plastik berisi sisa-sisa makanan basi yang sudah hampir berjamur. Nih, Bu Marni, makan aja ini. Daripada mubazir. Makanan dari semalam. Tapi jangan harap tiap hari saya kasih. Ibu kan tinggal gratis di sini. Harus tahu diri. Bu Marni menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu Hajah. Dasar orang miskin. Dikasih sisa aja masih bilang makasih, kata Bu Hajah. Lalu tertawa sinis dan kembali masuk ke rumah. Saat Bu Marni membuka plastik itu, aroma basi langsung menusuk hidung. Tapi ia hanya menutup mulut sebentar. Lalu memakannya perlahan. Air matanya mengalir. Bukan karena rasa makanan, tapi karena hati seorang ibu yang hancur dihina di hadapan anak kandungnya sendiri. Malam harinya, kejadian yang lebih kejam pun terjadi. Ketika Raffi tertidur karena kelelahan, Bu Hajah dan Nadia secara diam-diam datang ke kandang belakang. Mereka membawa kantong sampah besar dan sebuah ember berisi air comberan dari saluran dapur. Kita bersihin aja kandangnya malam ini. Biar dia tahu diri, bisik Bu Hajah. Tanpa banyak bicara, Bu Hajah menyiram seluruh isi ember itu ke lantai kandang. Air kotor menyebar kemana-mana. Bu Marni yang sedang tidur terbangun dan terkejut. Tubuhnya basah kuyup oleh air comberan. Allah, astagfirullah. Ada apa ini, Bu Hajah? Ucap Bu Marni ketakutan. Ini hukuman karena ibu sudah bikin malu keluarga saya hari ini. Saya nggak mau rumah saya bau kandang gara-gara orang kaya ibu. Teriak Bu Hajah dengan penuh amarah. Nadia hanya berdiri di belakangnya, tertawa kecil. Bu Marni duduk terdiam. Tubuhnya dingin, bajunya basah. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Hanya suara lirih yang keluar dari mulutnya. Allah,
Saksi engkau atas semua ini. Jika ini kehendak MU, hamba ridha. Lalu ia memeluk Al-Quran kecilnya dan kembali duduk di pojok kandang. Dan malam itu, langit seperti bergetar. Petir menyambar lebih keras dari sebelumnya. Tanah basah di sekitar rumah mulai bergemuruh. Hujan tak kunjung reda. Di dalam rumah, Bu Hajah kembali ke kamarnya dengan perasaan puas. Ia merasa telah menunjukkan kekuasaannya. Namun mereka tak tahu, malam itu, doa seorang ibu telah menembus langit. Dan Allah yang Maha Mendengar, sedang bersiap menunjukkan keadilannya. Karena sekejam-kejam manusia, mereka tak akan bisa melawan kekuatan doa dari hati seorang ibu yang dizalimi. Pagi itu langit terlihat berbeda. Bukan hanya karena mendung yang tak kunjung pergi sejak semalam, tapi suasana di rumah Bu Hajah terasa aneh. Udara di dalam rumah tiba-tiba menjadi pengap. Meskipun semua jendela sudah dibuka lebar. Lampu-lampu berkedip tanpa sebab. Dan suara gemeretak pelan seperti seseorang menggeretakkan gigi terdengar dari arah dinding-dinding rumah. Bu Hajah mengomel seperti biasa. Marah pada Art karena makanan yang disajikan tidak sesuai seleranya. Nadia juga tidak kalah cerewet. Mengeluhkan bahwa sinyal wifi tiba-tiba hilang dan AC di kamarnya mati sendiri. Apa-apaan ini? Rumah mewah kok bisa begini? Seru Nadia, menghentakkan kaki. Sementara itu, Raffi keluar dari kamarnya, hendak pergi ke belakang untuk menemui ibunya. Tapi saat melewati ruang tengah, tiba-tiba lampu gantung di atas meja makan jatuh dan pecah hanya beberapa senti dari tempat Bu Hajah berdiri. Astagfirullah, teriak Bu Hajah. Kaget bukan main. Mama nggak apa-apa? Nadia langsung berlari memeluk ibunya. Raffi memandang ke arah lampu yang pecah, lalu ke arah langit-langit rumah. Aneh, semalam semua masih bagus. Ucapnya pelan. Namun, itu baru permulaan. Di kandang belakang, Bu Marni sedang duduk bersila. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya tetap tenang. Bibirnya terus melafalkan zikir. Berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menghadapi cobaan. Pakaian lusuhnya sudah kering, tapi masih berbau comberan yang semalam disiramkan oleh Bu Hajah. Tiba-tiba, seekor kucing liar berwarna hitam muncul di depan kandang. Binatang itu menatap lekat-lekat ke arah Bu Marni, lalu mengelilinginya 3 kali sebelum duduk diam. Tak lama, kucing itu mengeluarkan suara nyaring, lalu pergi menghilang di semak-semak. Bu Marni hanya tersenyum kecil. Makhluk Allah pun tahu siapa yang terzalimi. Menjelang siang, suara dentuman keras terdengar dari dapur. Art berteriak. Raffi bergegas ke sana, diikuti Nadia dan Bu Hajah. Begitu mereka tiba, mereka melihat lemari penyimpanan piring roboh begitu saja, padahal tidak disentuh siapapun. Semua piring dan gelas yang baru dibeli dari butik pecah berantakan di lantai. Aroma aneh seperti bau bangkai menyebar dari sudut ruangan. Astaga barang-barang mahal kita hancur semua, pekik Nadia. Bu Hajah mendekati lemari itu, tapi begitu ia melangkah, kakinya menginjak serpihan kaca hingga berdarah. Ia menjerit kesakitan. Allah, kaki Mama. Raffi, angkat Mama ke kursi. Raffi membantu ibunya dengan wajah panik. Tapi dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Sejak semalam, semuanya berubah. Dan entah kenapa, semua kekacauan ini seolah mengarah ke satu titik, satu sebab. Malamnya, kejadian semakin tak masuk akal. Bu Hajah terbangun jam 2 dini hari karena mendengar suara wanita menangis dari arah halaman belakang. Ia pikir itu Bu Marni, tapi suara itu berbeda. Tangisnya nyaring, serak, dan terdengar seolah-olah berasal dari tempat yang sangat jauh tapi dekat di waktu yang sama. Ia membuka jendela kamarnya, dan, di bawah pohon mangga di halaman, ia melihat sosok perempuan tua berjubah putih duduk memeluk lutut. Bu Hajah menjerit keras. Nadia yang tidur di kamar sebelah langsung berlari menghampirinya. Mama kenapa? Ada perempuan tua. Di bawah pohon itu. Teriak Bu Hajah sambil menunjuk. Nadia mengintip dari jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Mana ada? Mama ngigau ya? Enggak. Mama lihat dengan mata kepala Mama sendiri. Seketika itu juga,
Lampu kamar mereka padam. Dan suara tangisan kembali terdengar. Kali ini dari dalam kamar mereka sendiri. Tangisan yang sama. Dan terdengar lebih dekat. Bu Hajah menjerit. Nadia ikut menjerit. Raffi masuk ke kamar dan melihat keduanya ketakutan. Ia langsung menyalakan senter di ponsel. Sudah. Tenang. Mungkin cuma tikus atau suara angin. Ucap Raffi mencoba menenangkan. Tapi Bu Hajah tahu. Itu bukan suara tikus. Itu bukan suara angin. Itu adalah azab yang mulai diturunkan oleh Allah atas kezalimannya sendiri. Sementara itu, Bu Marni masih duduk di kandangnya. Ia tersenyum lirih sambil menatap langit yang kini mulai terang. Allah, engkau tidak tidur. Engkau melihat, mendengar, dan tidak pernah membiarkan doa seorang ibu terabaikan. Dan malam itu pun menjadi malam pertama dari rentetan kejadian yang akan membuat Bu Hajah menyadari bahwa tidak ada tempat bagi orang zalim untuk bersembunyi dari keadilan Allah. Pagi menjelang dengan suasana rumah yang lebih mencekam dari biasanya. Embun belum benar-benar menguap. Namun rumah Bu Hajah terasa seperti oven. Udara panas seakan tak bisa keluar dari dinding rumah yang megah itu. Bahkan para art yang bekerja di dapur tampak lesu dan sering mengeluh sakit kepala. Raffi bangun dengan perasaan berat. Semalam ia nyaris tidak tidur karena mendengar jeritan ibunya dan Nadia. Suara-suara aneh masih terngiang di telinganya. Dan pagi ini, ia memutuskan untuk keluar rumah lebih awal, menuju belakang rumah, tempat ibunya, Bu Marni, masih bertahan di kandang yang dingin dan lembab itu. Langkah Raffi terhenti ketika mendekati kandang. Ia mendapati ibunya sedang menjemur pakaian lusuhnya, dan dengan tenang membaca Al-Quran kecilnya sambil duduk di bangku reot. Wajah ibunya yang renta tampak lelah, tapi matanya bercahaya. Ibu, panggil Raffi lirih. Bu Marni menoleh, tersenyum. Raffi, nak, pagi-pagi begini udah kesini? Biar ibu yang nyamperin kalau kamu mau bicara. Raffi melangkah cepat dan langsung memeluk ibunya. Allah, ibu, maafkan aku. Aku gagal jaga ibu. Aku biarkan ibu diperlakukan seperti ini. Bu Marni hanya mengelus kepala anaknya. Nak, jangan menangis. Ibu ikhlas. Selama Allah masih menjaga hati ibu, tidak akan ada yang bisa menghancurkan ibu. Raffi menangis sejadi-jadinya di pangkuan ibunya. Air mata yang selama ini tertahan karena kesibukan, tekanan, dan kemunafikan rumah tangga, kini tumpah bersama kesadaran yang mulai tumbuh di hatinya. Ibu, aku janji. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan bawa ibu keluar dari tempat ini. Bu Marni hanya diam. Ia tahu, janji seorang anak kadang tak mudah ditepati. Tapi senyumnya tak pudar. Sementara itu di dalam rumah, Bu Hajah sedang merintih kesakitan. Kakinya yang kemarin tertusuk pecahan kaca belum sembuh. Bahkan semakin parah. Luka yang awalnya kecil, kini membengkak dan berwarna kehitaman. Nadia yang menemani ibunya pun mulai ketakutan. Ma, ini udah nggak wajar. Kita ke dokter yuk. Ajak Nadia. Tidak, ini cuma luka biasa. Paling nanti juga sembuh. Jangan lebay kau, bentak Bu Hajah, menahan sakit sambil menutup lukanya dengan kain tebal. Namun aroma anyir mulai menyebar dari luka itu. Art yang mencium baunya langsung muntah di dapur. Mereka pun mulai ketakutan dan bergosip di belakang. Aku pernah dengar, orang yang zolim, biasanya kakinya kena lebih dulu. Kayak ada yang ngisep dari dalam. Jangan ngomong gitu, nanti kedengaran. Hari itu, kejadian-kejadian aneh kembali datang. Air sumur di belakang rumah tiba-tiba keruh dan berbau busuk. Padahal, sumur itu sejak dulu terkenal bersih. Beberapa peralatan dapur seperti kompor dan rice cooker rusak bersamaan. Seolah rumah itu mulai ditinggalkan oleh keberkahan. Dan yang paling mengejutkan, salah satu lukisan besar di ruang tamu jatuh sendiri dan retak tepat di wajah Bu Hajah yang terlukis di dalamnya. Nadia menjerit. Raffi yang sedang membantu Art memperbaiki saluran air datang menghampiri. Raffi, ini nggak bisa dibiarkan. Ini udah terlalu banyak kejadian gaib. Kita harus usir ibumu dari rumah ini. Raffi menatap Nadia dengan tatapan kecewa.
Justru kamu dan ibumu yang harus berhenti berbuat dosa. Apa? Nadia melotot. Selama ini kalian menganggap ibu itu beban. Tapi kalian lupa, kalau bukan karena beliau, aku nggak bisa berdiri di sini hari ini. Raffi berbalik. Hatinya sudah bulat. Ia akan bawa ibunya keluar dari rumah ini. Namun, langkahnya kembali terhenti saat melihat darah menetes dari tangga lantai 2. Ia mendongak, dan mendapati seekor burung gagak besar bertengger di pinggir balkon, menatapnya tajam, lalu terbang ke arah atap rumah dengan suara jeritan aneh. Bu Hajah yang mendengar suara itu langsung pingsan di tempat. Nadia menjerit memanggil ambulans. Malamnya, setelah ambulans datang dan membawa Bu Hajah ke rumah sakit, Raffi menemui ibunya kembali di kandang. Ibu, kita pergi malam ini. Aku udah siapkan tempat di rumah kontrakan temanku. Aku nggak mau ibu tinggal di sini 1 hari pun lagi. Bu Marni tersenyum. Nak, sekarang kamu udah lihat semua, kan? Iya, Bu. Aku yang buta selama ini. Aku yang lalai. Tapi tidak lagi. Dan malam itu, Raffi menggandeng ibunya keluar dari kandang. Mereka berjalan pelan ke arah jalan raya, diiringi rintik hujan yang turun perlahan. Namun tidak seperti biasanya. Malam ini, hujan terasa sejuk. Langit seperti tersenyum menyaksikan kebenaran yang akhirnya menang. Dan dari jendela rumah, Nadia hanya bisa menatap mereka dengan wajah marah. Tapi ia tidak tahu bahwa semua azab belum selesai. Yang akan datang akan lebih mengerikan. Hari demi hari berlalu sejak Raffi membawa Bu Marni keluar dari rumah megah itu. Dan semenjak kepergian mereka, keadaan rumah Bu Hajah berubah drastis. Rumah yang dulu ramai, hangat, dan mewah, kini menjadi sunyi, suram, dan dipenuhi ketakutan yang tak berwujud. Bu Hajah belum kembali dari rumah sakit. Nadia yang tinggal sendirian di rumah itu, hanya ditemani 1 orang art yang setia. Sisanya pergi karena tidak tahan dengan gangguan-gangguan gaib yang semakin sering terjadi. Setiap malam, suara ketukan misterius terdengar dari berbagai sudut rumah. Kadang dari atap, kadang dari dalam lemari, kadang dari kamar mandi. Nadia mulai kehilangan tidur. Matanya menghitam. Rambutnya mulai rontok karena stres. Ia sering melihat bayangan wanita tua berambut putih berdiri di lorong rumah, menatap ke arahnya tanpa berkedip. Bahkan kadang suara tangisan lirih terdengar dari dalam kamar Bu Hajah. Padahal kamar itu dikunci. Mama Aa, kapan pulang? Aku takut sendiri di rumah ini. Bisik Nadia sambil menangis di tempat tidur. Sementara itu di rumah sakit, kondisi Bu Hajah semakin memburuk. Luka di kakinya tak kunjung sembuh. Bahkan dokter mulai khawatir ada infeksi serius. Obat-obatan tidak mempan. Antibiotik tidak bekerja. Luka itu berwarna hitam legam dan menyebar ke betisnya. Aneh, ini seperti luka karena bisa atau kutukan, kata seorang perawat sambil berbisik. Bu Hajah mulai linglung. Ia berbicara sendiri, tertawa-tawa seperti orang kehilangan akal. Lalu menangis sejadi-jadinya menyebut nama Raffi dan Marni. Allah, ampuni aku. Aku cuma ingin anakku bahagia. Aku cuma mau anakku hidup di tempat layak. Tapi kenapa semua ini terjadi padaku? Suara tangis Bu Hajah menggema di lorong rumah sakit. Tapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang mendengarkan. Ia terbaring sendirian, di rumah sakit mahal, tapi penuh dengan kesepian. Di sisi lain kota, Raffi dan Bu Marni tinggal di rumah kecil milik teman Raffi. Rumah sederhana dengan 2 kamar, dapur kecil, dan halaman belakang yang hanya ditumbuhi rerumputan liar. Namun kehangatan terasa nyata. Raffi setiap hari memasakkan makanan untuk ibunya. Ia memijat kaki Bu Marni, membersihkan rumah, dan mendampingi ibunya salat berjamaah. Ibu, aku baru sadar, hidup mewah gak akan berarti kalau aku kehilangan ibu. Bu Marni hanya tersenyum. Sekarang kamu tahu, Nak, rezeki Allah itu bukan cuma uang, tapi juga ketenangan, kedamaian, dan hati yang bersih. Hati Raffi semakin mantap. Ia berniat mencari pekerjaan baru. Ia tidak ingin lagi hidup dari uang Nadia atau keluarga mertuanya. Namun saat itu juga, pesan WhatsApp masuk dari Nadia. Nadia, Raffi,
Mama sekarat. Kembali sekarang juga. Raffi, aku sudah bukan bagian dari keluarga kalian. Aku dan ibu tidak akan kembali. Nadia, kamu tega? Mama sudah minta maaf. Raffi, dia minta maaf karena takut azab. Bukan karena sadar telah menyakiti ibu. Pesan itu tak dibalas lagi. Raffi menutup ponselnya, memeluk ibunya erat. Ia tahu, hidup baru mereka telah dimulai. Sementara itu di rumah sakit, detik demi detik terasa seperti hukuman abadi bagi Bu Hajah. Ketika malam tiba, ia melihat sosok wanita tua bersinar berdiri di samping ranjangnya. Wanita itu menatapnya, dengan mata penuh cahaya, dan suara lembut mengalun. Kamu zolim pada ibu kandung anakmu. Kini saatnya kamu sendiri yang merasakan dibuang, dilupakan, dan ditinggalkan. Bu Hajah berteriak histeris. Ia menendang, melempar barang, tapi tak ada yang melihat sosok itu selain dirinya. Nadia datang ke ruang rawat, kaget melihat ibunya meronta seperti orang kerasukan. Mama! Mama kenapa? Bu Hajah hanya menangis dan berkata lirih. Mereka datang menjemputku. Dan malam itu, Bu Hajah merasakan kegelapan menyelimutinya. Suara zikir yang dulu ia anggap remeh kini menggema di telinganya seperti pisau yang mengiris hatinya. Ia tidak mati malam itu. Tapi ia tahu, hidupnya yang dulu sombong, kini sudah mati. Dan esok harinya, kabar mulai menyebar. Bu Hajah bangkrut total. Usaha suaminya disita bank karena kasus korupsi yang meledak. Seluruh aset keluarga dijual. Rumah megahnya dilelang. Nadia pun diusir dari rumah. Karma datang tepat waktu. 1 bulan telah berlalu sejak Raffi membawa Bu Marni keluar dari rumah Bu Hajah. Dalam waktu sesingkat itu, begitu banyak hal berubah. Tidak hanya dalam hidup mereka, tetapi juga di mata masyarakat yang mulai membicarakan semua yang terjadi. Kisah tentang ibu mertua yang menyuruh menantu tinggal di kandang menyebar seperti angin. Bahkan media lokal mulai meliput setelah salah satu art membongkar cerita sebenarnya. Bu Hajah menyuruh ibu kandung menantunya tinggal di kandang sapi belakang rumah. Judul itu menghiasi berbagai akun media sosial. Ribuan komentar membanjiri unggahan tersebut. Mayoritas mengutuk keras perbuatan Bu Hajah dan mendoakan Bu Marni agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun di balik semua kegemparan itu, Raffi memilih hidup dalam diam. Ia tak membalas, tak mengejar popularitas. Ia hanya fokus merawat ibunya dan memperbaiki hidupnya yang dulu sempat keliru arah. Sampai suatu hari, sebuah kejutan datang mengetuk pintu rumah kecil mereka. Tok, 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 Assalamualaikum. Raffi membuka pintu dan mendapati seorang pria parubaya berdiri sambil membawa map besar. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Apakah ini rumah Ibu Marni, mantan perawat panti jompo tahun 90-an? Raffi mengangguk. Iya, ibu saya. Kenapa ya, Pak? Pria itu tersenyum. Saya dari Yayasan Amal tempat ibu Anda pernah bekerja. Dulu, Ibu Marni menyelamatkan nyawa salah satu pendiri yayasan kami yang hampir meninggal karena serangan jantung. Sejak itu, beliau bertekad suatu hari akan membalas budi. Raffi terkejut. Aloh, ibu pernah cerita tentang itu. Tapi saya pikir sudah lama dan tidak penting lagi. Pria itu menyerahkan map. Ini sertifikat rumah dan kontrak kerja tetap. Kami ingin menghadiahkan satu rumah di kawasan nyaman untuk Bu Marni, beserta pekerjaan sebagai konsultan moral untuk para relawan. Gaji tetap, jaminan hidup, dan pengabdian. Bu Marni yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar sambil menahan air mata. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini semua karena ridho-Mu ya Allah. Air mata tumpah dari pipi tua itu. Ia memeluk Raffi dan pria itu erat. Rumah kecil mereka kini penuh haru dan syukur. Di sisi lain kota, rumah mewah Bu Hajah telah kosong. Coretan-coretan dinding, debu tebal, dan cat yang terkelupas menjadi saksi runtuhnya kemegahan palsu. Nadia kini bekerja di sebuah toko baju kecil di pasar tradisional. Wajahnya kuyu, tubuhnya kurus. Tak ada lagi make up mahal atau tas branded yang dulu menjadi kebanggaannya.
Sementara Bu Hajah tinggal di panti jompo. Tak ada keluarga yang datang. Tak ada kunjungan. Hanya suara azan dari masjid sekitar yang masih mengisi ruang hatinya yang sunyi. Ia menghabiskan waktu dengan memandangi langit. Ya Allah, Engkau Maha Adil. Aku telah menyia-nyiakan anugerah terbesar yang Kau beri. Seorang ibu yang penuh sabar, dan anak yang seharusnya kubimbing, bukan kupisahkan dari cinta sejatinya. Kamera pun menyorot akhir cerita ini dengan pelan. Bu Marni kini tinggal di rumah baru yang bersih, sederhana, tapi hangat. Setiap hari ia mengajar mengaji anak-anak di surau kecil sebelah rumah. Raffi membuka usaha kecil warung makan bersama temannya, dan hidup mereka perlahan stabil. Hidup tak selalu adil menurut ukuran manusia, tapi Allah selalu adil pada waktunya. Dan kisah ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah rendahkan orang yang sabar. Karena ketika langit turun tangan, tidak ada tempat untuk bersembunyi.